Pada pagi hari ini kabut sekali, tampak seperti ini guys. Oi, sama di depan tidak kelihatan nih.
senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami kata, tetapi kami suka beralih dari hidup ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luar, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diperoleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup, baik ataupun tidak. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang mendahulukan benih tanah. Malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang berisi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera berdari, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman Allah kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pasaran Advent dulu ada 3 pohon.
dari rindangnya pohon itu. Tapi Tuhan kemudian menggambarkan dengan sangat baik bagaimana proses menjadi pohon yang baik, bagaimana proses menjadi pohon yang menghasilkan buah. Petani itu dia tidak pernah tahu bagaimana pohon itu dia bertumbuh. Petani itu dia mungkin hanya pergi dan melepaskan biji itu, tetapi dia tidak pernah tahu bagaimana proses biji itu dia bertumbuh, kemudian menjadi besar dan menghasilkan buah. Petani dia hanya menikmati buah dari pohon itu, tapi dia tidak pernah tahu proses bagaimana pertumbuhan itu. Maka Tuhan dia bilang, petani itu dia pergi menaburkan benih itu, lalu kemudian pada siang hari dia tidur, malam hari dia tidur, dan pagi hari dia bangun. Tapi dia tidak pernah tahu bagaimana proses pertumbuhan pohon itu sehingga menghasilkan buah. Hari ini kita semua akan disadarkan untuk merenungkan bagaimana proses pertumbuhan itu sehingga menghasilkan buah yang melimpah dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita perhatikan dengan baik bagaimana proses pertumbuhan dari pohon atau proses pertumbuhan dari padi, seseorang dia pergi dan menaburkan benih itu. Dan kalau kita dulu kita merefleksikan baik-baik, maka kita akan menemukan pohon itu dia mengalami perjuangan yang sungguh sangat luar biasa dalam pertumbuhannya. Benih itu ditaburkan ke dalam tanah, dan benih itu dia harus berjuang di dalam tanah, karena dia berjumpa dengan mungkin ada benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia harus berjuang dengan batu-batu yang ada di sekitarnya supaya dia tetap bertahan dalam pertumbuhan. Dia harus berjuang dengan binatang-binatang yang ada di sekelilingnya. Ada tantangan di sana, dan benih itu dia harus berjuang supaya bertumbuh. Dia harus berjuang di dalam tanah karena harus menahan panas, harus menahan hujan. Dia harus berjuang supaya tetap bertumbuh. Nah, ketika dia sudah bertumbuh, dia tetap harus berjuang. Dia berjuang karena mungkin ada orang lewat di situ dan menginjak dia, sehingga dia menjadi layu. Tapi dia harus tetap berjuang supaya tetap hidup. Setelah dia menjadi besar, dia masih tetap dalam perjuangan.
dia mendapat gelar sebagai pemain terbaik dunia. Pada saat dia pegang piala itu, semua orang memberikan aplaus yang sangat meriah. Banyak orang tersenyum, banyak orang bersorak-sorai karena kesuksesan dia menjadi seorang pemain terbaik dunia. Tapi pemain bola yang hebat ini, dia pegang piala itu lalu dia berikan sebuah statement dan refleksi yang sangat mendalam. Dia katakan begini, sambil pegang piala dia katakan, hari ini saya mendapat gelar pemain terbaik dunia, dan hari ini semua orang berdiri memberikan standing applause kepada saya. Hari ini setiap orang yang ada dalam ruangan ini bergembira, bersorak-sorai karena kesuksesan yang saya dapatkan ini. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada Anda semua. Anda semua hanya bisa melihat piala ini, tapi Anda semua tidak pernah tahu proses untuk mendapatkan piala ini. Bahwa saya harus jatuh di lapangan. Ketika jatuh, saya harus bangun dan mengejar bola itu. Saya harus mendapatkan pukulan dari teman-teman, ditendang oleh teman-teman, ditendang oleh lawan-lawan. Tapi saya harus menahan sakit itu. Saya harus tetap berlari sekencang mungkin untuk merebut bola. Saya harus memainkan pertandingan yang bagus supaya kemudian memenangkan setiap pertandingan-pertandingan di sana. Tapi Anda juga
surga Allah Bapa menyertai, melindungi dalam perjalanan ini. Semoga Roh Kudus-Nya menerangi perjalanan dia ini, dimudahkan, lancar, sehat, dan pergi pulang semua umat selamat. Marilah kita kami telah menaburkan biji, tetapi Engkaulah yang memberikan daya tumbuh. Maka katakanlah sabda penciptaan, dan jadikanlah persembahan ini korban kudus yang layak Kau terima, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dalam kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau merupakan makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencerahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santi Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami mendengar perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengataraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengataraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, dan semua orang Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang terkudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jagalah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman
gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas melakukan pada saya, tetapi sabdalah saja maka saya. Dapat ko lang putaran jadi beradab.
tentu ada banyak pengalaman yang dirasakan dan dialami sepanjang perjalanan 4,5 tahun ini. Beberapa di antaranya yang mungkin akan selalu ingat dan berkesan. Yang paling berkesan pertama itu adalah saya tidak akan pernah lupa ketika saya ulang tahun dan umat datang mengucapkan selamat ulang tahun di dalam pengakuan dosa. Nah, itu tidak akan pernah lupa. Jadi 2 tahun lalu ketika saya ulang tahun itu tepat pada hari Minggu, dan itu harus ada pengakuan dosa di ruangan itu. Saya ingat dengan baik yang paling hafal ulang tahun saya itu mamanya Pak Alek itu, istrinya Pak Andi. Jadi dia ingat saya punya ulang tahun, lalu dia masuk ke dalam ruang pengakuan, dan setelah pengakuan dosa dia bilang selamat ulang tahun Bapak Romo. Lalu setelah itu setiap orang datang dan mengucapkan selamat ulang tahun di dalam ruang pengakuan dosa. Jadi setelah pengakuan dosa mereka mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, itu sederhana, tapi bagi saya adalah pengalaman yang menarik yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Wah, itu keren sekali. Lalu yang berikut ini saya terkesan dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi setiap hari Sabtu sore, Sabtu pagi dan siang orang-orang datang membersihkan gereja secara bersama-sama. Demikian juga bapak-bapak juga bekerja sama membersihkan gereja dan kegiatan-kegiatan gereja. Nah, itu saya mencoba selalu hadir dalam setiap pengalaman itu untuk memberikan motivasi yang hadir sebagai seorang pastor di situ. Dan dari sana sebagai seorang pastor mencoba untuk belajar bahwa ketika orang bekerja secara bersama-sama dalam satu kesatuan, maka pekerjaan walaupun seberat apapun dia akan menjadi ringan. Tapi itu ditemukan dalam kebersamaan, dalam kerjasama umat beriman di stasi ini. Jadi saya bisa belajar satu hal dari sana. Lalu lain lagi yang pantas direfleksikan, ya, pengalaman perjalanan ke Bali adalah sebuah pengalaman yang pasti tidak akan terlupakan. Banyak hal dijumpai di sana kebersamaan umat beriman dalam perjalanan itu, mengungkapkan suatu kebersamaan, mengungkapkan persahabatan yang sesungguhnya, orang tertawa secara terbuka dan orang saling bercanda gurau. Nah, itulah kebersamaan. Orang bernyanyi bersama-sama, itulah kesatuan yang sesungguhnya. Dan itu saya melihat dan memotret pengalaman itu sebagai sebuah kekuatan bahwa kedepannya menjadi seorang imam yang harus hadir di tengah-tengah perjalanan hidup umat seperti ini, dan harus hadir untuk meneguhkan, harus hadir untuk menggembirakan. Lalu yang lain lagi, pengalaman yang tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman saya merasakan di tempat ini. Jadi ada beberapa pengalaman yang selalu saya ingat. Jadi ketika saya pergi misa di stasi Dampit, pada waktu itu ketika saya sudah masuk ke pom bensin itu karena kehabisan bensin. Jadi pada waktu saya masuk ke pom bensin, terus saya bilang sama mbaknya, "Pak, full." Dengan penuh percaya diri saya katakan full. Setelah bensin itu diisi dan selesai, lalu saya periksa, ternyata dompet saya ini ketinggalan di pastoran. Dan wah, dengan rasa malunya saya lihat di belakang itu banyak orang. Tapi saya malu karena ternyata dompet saya ketinggalan, itu tidak bisa bayar. Akhirnya saya bilang sama mbaknya begini, "Pak, ini tas saya, ini handphone saya, kau tunggu di sini
tidak apa-apa. Nah itu sebuah pengalaman yang mungkin tak terlupakan. Oleh karena itu saya perhatikan biasanya bapak-bapak kalau di belakang sana itu mereka kadang mereka pura-pura minta kunci. Kamu minta kunci mereka pindahkan sepeda motor. Itu ternyata bapak-bapak itu mereka periksa. Ini kalau mau bensinnya itu tinggal satu. Dan sebentar saya pulang, ya Romo sebentar di bensin. Nah itu pengalaman kecil tapi kemudian berkesan. Oh kadang ya kalau saya lupa, nah harus mau ngapain, tapi ternyata ada penolong di sana. Nah itu tentu banyak pengalaman yang bisa dirasakan di sana, tapi tidak bisa dikatakan. Nah ini tentu selesai jam 12. Jadi saya pikir itu beberapa hal yang menjadi pengalaman yang berkesan bagi saya. Dan kita makan bersama setiap hari Minggu. Umat selalu kasih makan kami para romo, dan selalu ketika makan makanan yang dimasak oleh umat beriman selalu tertanam dalam pikiran dan perasaan ini. Umat itu dia sudah kasih makan pastornya. Oleh karena itu harus melayani dengan kesungguhan hati. Umat itu dia sudah berikan yang terbaik untuk pastornya, maka dimanapun mereka minta kita harus ke sana, dan itu harus saya lakukan. Oleh karena itu tidak bisa saya balas satu persatu kepada umat sekalian, tapi satu hal yang selalu saya buat dalam setiap perayaan Ekaristi sebagai ucapan syukur adalah saya selalu setiap kali doa umat, setelah doa umat itu selalu saya mendoakan. Kita berdoa secara khusus dalam perayaan ini untuk umat Stasiun Duren dimanapun mereka berada. Setiap kali doa permohonan selalu saya ucapkan itu sebagai ucapan terima kasih, karena yang tidak bisa yang kita lakukan untuk umat selain mendoakan mereka. Melayani orang sakit itu adalah tugas pastor, tapi juga sebagai bentuk ungkapan terima kasih karena umat sudah memberikan. Menguburkan orang yang telah meninggal dunia di stasiun ini adalah ya tugas seorang pastor, tapi lebih daripada itu adalah hadir di sana untuk mengatakan terima kasih atas semua yang telah umat berikan, dan cuma ini yang bisa kami berikan lagi melalui tugas dan pelayanan. Nah itu ucapan terima kasih. Tentu sebagai manusia banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, kalau ada kata yang kurang, ada pengalaman yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari tempat ini saya meminta maaf atas ya kekurangan dan keterbatasan itu. Pasti manusia punya kekurangan, punya kelemahan, maka kita maaf. Oleh karena itu sekali lagi ucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah diberikan, dan kita maaf untuk semua kelemahan dan keterbatasan. Kita pasti akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya, dan mari kita memohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Berdoa untuk Romo Budi supaya cepat. Amin. Cepat putih. Cepat putih.